Ya, pemirsa, Anda kembali di Newsline Metro TV dan sekarang sudah hadir di studio Metro TV Rafli Kande, seniman asal Aceh, serta Tengku Taufikul Hadi, putra Aceh, penggagas kenduri kebangsaan. Abang-abang selamat datang. Jadi lagu tadi judulnya Ranup. Saya tidak paham Ranup ya. Saya tidak paham tapi karena saya bukan orang Aceh, tapi kita ikut berdendang ya. Bang Hadi juga tadi ikut berdendang ya. Ya. Jadi artinya apa nih? Itu ciptaan abang sendiri kan? Ya, boleh. Maknanya itu sebenarnya kita coba beberapa makanan tradisi gitu ya. Nah, pertama sekali itu sirih. Ranup itu sirih sebenarnya. Artinya sirih? Ya, sirih. Jadi daun sirih ini merupakan makanan tradisional. Makanan untuk memuliakan tamu. Untuk memuliakan tamu? Memuliakan tamu juga gitu. Jadi khasiatnya juga untuk obat dan segala macam. Oke, sebelum lebih jauh tentang Ranup ini tadi juga Bang Hadi katanya sudah baru pertama kali mendengar lagu ini, tapi kayaknya ikut berdendang nih. Menurut saya itu menarik sekali lagu tadi. Easy listening ya. Easy listening, yes. Dan untuk pertama kali saya dengar barusan di studio ini. Ya, pio, pio. Nah itu artinya apa tuh? Itu Pio, pio. Mampir-mampir gitu. Mampir, oke. Mampir-mampir. Kalau orang Jawa monggo binara. Seperti itu ya. Ya. Itu pio. Itu yang didiskusikan tadi. Itu bagian daripada tradisi Aceh disebut dalam resam. Jadi ranum itu makan sirih Ya, itu makan adalah sirih. resam di dalam Aceh. Itu namanya. Betul. Jadi begini, kalau di dalam Aceh itu mengidentifikasi orang Aceh itu adalah dia mengidentifikasi dirinya. Orang Aceh itu dengan sebuah peribahasa, adat bak po tumerhum, hukum bak syah kuala, kanun bak putrofang, resam bak laksamana. Yang artinya? Jadi kalau yang pertama adat itu adalah pada almarhum Sultan Iskandar Muda. Jadi dia adalah pelaksana adat. Jadi yang menciptakan jati diri orang Aceh. Itu adalah ada pada seorang sultan di Aceh namanya Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda. Hukum seperti kita lihat sekarang itu kalau misalnya konstitusi dan sebagainya, maksudnya kalau Islam itulah, kalau hukum berarti adalah syariat. Syariat. Syariah. Itu adalah diidentifikasi pada seorang ulama yang sangat terkenal namanya Syiah Kuala. Abdul Raus Asingkili. Ya, kalau Bang Taufikul Hadi baru pertama kali mendengarkan lagu ini, apa ini memang lagu baru atau seperti apa, tapi Bang? ini belum selesai. Oh, belum selesai, Bang Rafli. Karena ada kanun. Kanun itu ya seperti kita regulasi. Jadi, regulasi seperti adalah perda Semacam dan perda sebagainya. begitu ya. Itu adalah Mbak Putrofang. Itulah istrinya Sultan Iskandar Muda. Iya. Dia ini yang mencetuskan adalah ada sebuah perwakilan rakyat dulu waktu masa pada tahun 1600-an. Jadi seperti DPR sekarang ini. Putrofang itu adalah berasal dari Pahang, Malaysia sekarang. Oke, Jadi baik. Pahang jadi Putrofang, Putro Pahang jadi Putrofang. Ya, dia adalah pencetus kanun. Jadi bagaimana kemudian sebuah undang-undang itulah dia buat di dalam bentuk yang lebih jelas untuk dilaksanakan, itu kan menjadi kanun. Resam, nah itulah tradisi yang berlaku sehari-hari yang tidak terkait dengan hukum. Kalau misalnya ada pelanggaran, dia tidak akan dihukum. Tetapi itu adalah menunjukkan adatnya. Kalau orang semakin paham tentang resam, maka dia semakin beradab. Jadi misalnya kalau pemulia tamu, pemulia jame, artinya memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Itulah diberikan sirih. Seperti tadi, disuruh masuk, kemudian dan sebagainya. Diplomasi, itu adalah bagian dari resam. Diplomasi. Nah, etika, itu adalah bagian dari resam. Protokoler itu adalah bagian dari resam. Ini filosofi asal muasal dari satu tradisi, begitu ya. Nah itu semuanya hidup di dalam masyarakat Aceh. Dan seharusnya masyarakat Aceh itu adalah harus mengetahui hal itu semuanya. Nah sekarang persoalannya adalah kita akan ketahui Aceh. Aceh itu adalah konflik panjang sekali. Dan ketika konflik, kemudian kesinambungan pendidikannya sedikit terputus. Sehingga banyak kemudian masyarakat Aceh yang tidak mengerti lagi tentang resamnya. Nah itulah yang kemudian kenduri kebangsaan ini adalah untuk membangkitkan lagi, untuk menggali kembali, dan untuk memperkenalkan kepada generasi-generasi berikutnya. Resam itu, itulah menjadi bagian dari keadaban orang Aceh. Ya, Bang Hadi, kita akan ke situ lebih dalam lagi. Tapi soal Ranup tadi, Bang, jadi ini memang lagu baru atau seperti apa sih? Ini lagu lama sebenarnya.
Jadi di dalam lagu Ranup ini kan ada rangkaian syair bahwa kita sebagai orang Aceh itu memang dilahirkan dalam sebuah titisan darah yang penuh dengan kepedulian. Penuh kepedulian. Jadi gasih megasih bila membila itu artinya ada kasih sayang, ada tolong menolong. Nah ini yang menjadi semangat untuk membangun Aceh yang sangat monumental pada zaman kegemilangan. Jadi di era yang sangat dinamis ini menurut saya bagaimana coba kita membawa arti daripada filosofi ini di dalam perilaku gitu. Di dalam sistem apapun, sistem pemerintahan, sistem segala macam. Ya harapan saya di Kenduri Kebangsaan ini menjadi satu momentum bagi rakyat Aceh juga melalui Bang Surya Paloh yang berinisiatif karena beliau memang sangat rindu dengan kampung halamannya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah asbab untuk menuju Aceh lebih memahami makna daripada kebersamaan. Oke, refleksinya dari situ ya. Refleksinya Tapi kalau dari situ. Bang Taufikul Hadu sampai saat ini dari berbagai adat istiadat kearifan lokal Aceh yang paling Anda pegang apa misalnya? Jadi begini, adat istiadat itulah resam sebetulnya, ya, yang diformulasikan di dalam peribahasa Aceh itu resam bak laksamana. Laksamana itu mungkin diidentifikasi dengan seorang tokoh sejarah di dalam masyarakat Aceh adalah Laksamana Malahayati, ya. Seperti itu. Itulah tradisi. Jadi tradisi tersebut adalah misalnya kalau sekarang ini kita lihat kalau hari menjelang hari raya. Menjadi hari puasa, menjelang puasa itu ada mak megang. Mak megang tadi, iya. Itulah tradisi. Jadi kalau itu adalah bukan hukum. Jadi itu adalah bukan kanun. Jadi kalau orang melaksanakan itu adalah akan baik dan dihargai dan kita sangat menghargai. Dan setiap hari mak megang itu, apakah hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, ataupun hari puasa, saya selalu berusaha untuk mengirim 1 ekor sapi ke kampung saya agar kemudian bisa dinikmati di sana. Seperti itu. Jadi saya pegang itu tradisi-tradisi seperti itu. Yang kemudian hal yang itu adalah bersifat sosial. Tetapi sebenarnya resam itu semuanya bersifat sosial. Tetapi cara pelaksanaan itu sudah berbeda. Misalnya etika. Itu adalah bagian dari resam, bagaimana kita memperlakukan orang. Jadi misalnya begini, orang Aceh itu sangat menghormati orang lain. Dan akan disuruh naik. Rumah Aceh itu adalah rumah panggung. Rumah panggung. Nah, rumah panggung Aceh itu adalah ketika kita naik itu dengan melalui tangga, kemudian di atas di sana atapnya itu adalah rendah dia. Kalau kita masuk ke dalam dia tinggi atapnya, tapi ketika kita masuk pertama di pintu rendah sekali. Jadi orang kalau masuk itu harus menunduk. Filosofinya tadi itu ya. seperti itu. Ya, seperti itulah orang Aceh. Jadi kalau tamu dia sudah menghormati tamu, tamu juga harus menghormati. Jadi sudah saling kearifan lokal ya, rumah panggung tadi itu adalah kearifan lokal tadi ya. Jadi itu bagaimana kemudian orang kemudian menunduk begitu, itu adalah bagian dari resam, bagian dari keadaban. Jadi saling menghormati itu adalah penting. Jadi sebetulnya apa yang dibangun di dalam tradisi Aceh, kemudian keadaban Aceh, saling menghargai. Itu adalah penting sekali. Yang tetapi ini sekali lagi saya tidak semuanya karena saya mengerti di Aceh itu adalah ada orang yang sangat paham terhadap hal tradisi seperti itu. Nah mereka ini yang ketika berbicara dengan saya mereka sangat sedih. Karena sejumlah anak-anak muda tidak memahami lagi tentang persoalan-persoalan tersebut. Sehingga ketika dia berkomunikasi, tidak menggunakan resam lagi. Artinya sudah menjadi kasar, itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah di ruang publik berbicara dengan bahasa yang dulu kita tidak pernah dengar. Tetapi dia sudah lontarkan dengan enak sekarang. Menunjukkan bahwa ada sebagian orang itu adalah sudah tidak paham lagi tentang resam ini. Inilah yang kemudian kita harus ungkit kembali. Kita perkenalkan lagi dan kemudian kita harus sampaikan bahwa peradaban Aceh sangat tinggi. Jadi jangan kemudian anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang tidak paham terhadap ketinggian tradisinya, ketinggian keadabannya. Jadi bagaimana tidak paham terhadap resamnya. Nah itu adalah akan membuat
kita semua bersih. Karena kalau itu tidak ada, maka tidak ada lagi jati diri orang Aceh. Oke, Bang Rafli, saya akan tanyakan ke Bang Rafli, ada faktor apa sih anak muda Aceh mulai meninggalkan resam tadi? Tapi kita sekarang juga sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan sosiolog yang ada di Aceh, Humam Hamid. Bang Humam, selamat siang. Ya, Bang Humam, jadi bagaimana Anda melihat generasi muda nih dalam menjaga resam atau kearifan lokal Aceh ini, Mal? Saya kira dalam zaman yang sangat cepat berubah. Dalam zaman digital ya, dalam zaman yang sangat cepat berubah, dalam era digital ini, segalanya mungkin terjadi. Apakah sudah mulai lupa kepada arisan, mulai meninggalkan tradisi, itu perkara-perkara yang bukan luar biasa itu. Di mana-mana kejadian di tempat lain di dunia, di Jepang, di Cina, semua seperti itu. Tetapi tugas kita, tugas generasi kami ini yang udah tua-tua ini, untuk kembali mengingatkan mereka bahwa kita punya nilai, bahwa kita punya tradisi, bahwa kita punya kebiasaan yang adaptable, yang bisa menyesuaikan dan bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nggak bisa kemudian sesuatu yang sangat kuno itu dipertahankan, tapi di-adjust. Budaya itu hebatnya mempunyai dua cara. Yang pertama, seberapa kuat daya tahan. Yang kedua, seberapa hebat daya adaptasi. Jadi sekarang tugas kita di Aceh juga di semua tempat di Indonesia adalah bagaimana membuat dua ini, mana yang bertahan, mana yang beradaptasi. Saya kira seperti itu. Baik, Bang Humam, saya juga tertarik untuk mencermati kanun dan juga syariat Islam yang diberlakukan secara khusus di Aceh. Bagaimana ini berhadapan dengan perkembangan zaman di Aceh? Ya tadi itu bagaimana kita yang disebut dengan respon kreatif. Ya. Semua masyarakat Islam di dunia ini kalau kita lihat itu merespon perkembangan zaman dengan berbagai cara. Ya. Kita lihat di Turki, kita lihat di Malaysia, kita lihat di Mesir, kita lihat di Saudi Arabia sekalipun. Selalu itu adaptasi yang tentu tidak melepaskan prinsip-prinsip. Nah di Aceh ini kita berjuang keras sekarang sedang untuk tidak mempermasalahkan antara nilai-nilai religius dengan modernitas. Oke. Ya, jadi Baik. kalau kita lihat di Aceh ini kita berupaya keras, masih banyak yang mesti diperjuangkan. Walaupun ada sekelompok kecil anak-anak muda yang terpengaruh dengan Taliban gitu. Ada, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Aceh, tapi juga di tempat lain di Indonesia. Ini yang agak berat. Humam Hamid, sosiolog, sudah berbagi bersama kami. Terima kasih. Bang Rafli akan ada satu lagu lagi ya? Boleh, insya Allah. Boleh, persiapkan diri dulu Bang. Bang Rafli boleh mempersiapkan diri dulu untuk lagu kedua ya? Boleh, insya Allah. Oke, silakan Bang. Kita tunggu nih, kita bisa berdendang lagi atau enggak nih? Silakan. Bang, silakan Bang. Jadi di Aceh juga ada semboyan adat, tolong diperbaiki kalau penyebutan saya salah. Hukum non adat lage zat ngon sifat. Penyebutannya kurang lebih seperti itu ya Bang? Iya. Jadi kalau yang saya tahu ini cerminan bahwa masyarakat Aceh, adat, budaya, kearifan lokal, hukum syariat Islam sesuatu yang satu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Penerapannya seperti apa di Aceh modern saat ini? Ya ini memang penjelasannya itu saya tidak selalu masuk di dalam penjelasan tersebut. Karena nanti salah ya, tetapi zat dan sifat itu adalah sudah seperti tidak dipisahkannya tentang sifat dan zat dari Allah. Ya, jadi karena itu dia apakah itu adalah hukum di Aceh maupun kemudian itulah tradisi hukum di Aceh maupun adat di Aceh itu sama saja, tidak bisa dipisahkan karena apa? Sumber daripada adat Aceh itulah dari Islam. Jadi hukum itu udah pasti di Aceh dulu adalah berasal dari dari Al-Quran ya, hadis ya, dan itulah menjadi hukum di tangan para ulama Aceh. Ya kemudian dia adat berkembang menjadi adat. Adat tersebut adalah keseharian mereka melaksanakan hukum.
karena dia sudah terbiasa dengan hal itu, kebiasaan tersebut menjadi adat. Sumbernya juga dari hukum Islam itu. Oke Bang, Aceh kan identik dengan kopinya yang enak-enak. Ini kayaknya kita harus ngobrol soal ini sambil ngopi ya. Iya. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu kedua dari Bang Rafli. Silakan Bang. Anak Raja oh dalem oh polem kesedot lumpur adun ngan ado jit saboh nang debu bayang di mata-mata ate pikir mejen kamu tonton sabelam rihun yoh kagebungka padalita ungki hai Aceh nyan mepekenan nang ronyan musonan sultan hoka raja lon hoka sultan alun hoka raja lon hoka sultan anak raja wong dalem polem gesedot lumpur adun ngan ado jit saboh nang debu bayang di mata-mata ate pikir bejen kamu tonton sabelam rihun yoh kagebungka padalita ungki hai Aceh nyan mepekenan nang ronyan musonan raja hoka